Baca dulu Amsal pasal yang ke-11. Kita coba baca Amsal yang pasal yang ke-11. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Amsal pasal yang ke-11 Amsal 11 ayat yang ke-24, 25, 26. Perhatikan cerita ini, catatan Amsal ini. Ada yang menyebar harta, perhatikan. Ada yang menyebar harta, ini artinya suka memberi. Tetapi apa? Bertambah kaya. Ada yang menghemat, artinya kikir, tidak suka memberi secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. 25. Siapa banyak memberi, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, artinya tidak suka memberi, ia akan dikutuki orang, tapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum, artinya memberi. Siapa mengejar kebaikan, bersatu dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tapi orang benar akan tumbuh seperti apa? Saudara lihat ini baik-baik, ini bagus saudara. Kenapa saya memilih tema lebih baik memberi daripada menerima? Karena Alkitab bilang memang orang yang memberi itu lebih baik daripada menerima. Kenapa lebih baik? Saudara dengar ini penjelasan saya, singkat saja penjelasan saya. Lebih baik memberi daripada menerima. Kenapa lebih baik? Atau apa yang dimaksudkan lebih baik? Nah, mari kita lihat sebentar pernyataan saya ini. Saudara-saudara, mengapa kita harus suka memberi? Karena tadi dia bilang lebih baik memberi daripada menerima. Artinya memberi itu hidupnya lebih baik. Artinya begini, orang yang memberi, pertama hidupnya pasti lebih baik, keadaan hidupnya akan lebih baik. Saya meyakini orang yang memberi, keadaan hidupnya sendiri akan lebih baik daripada orang yang tidak memberi. Nah, kenapa lebih baik, saudara-saudara? Kata Alkitab, saya coba baca untuk saudara. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b bilang begini. Saudara dengar baik-baik, saudara dengar. Alkitab bilang begini, sebab ia itu besar, artinya Yesus telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini bukan kata saya, ini bukan tema saya, ini tema firman Allah. Amsal bilang lebih baik memberi daripada menerima. Sekarang Tuhan sendiri oleh Dr. Lukas dalam Kisah Para Rasul dia tulis lebih baik atau lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kebanyakan kita mungkin terkonsep dengan konsep dunia yang berkata hemat pangkal kaya. Jadi orang takut memberikan, orang pikir ini saya kasih, saya kurang. Yang namanya memberi pasti kita kurang. Tapi Alkitab tidak bilang begitu, hemat pangkal kaya. Tadi Amsal bilang ada orang yang memberi habis-habisan, dia makin diberkati. Ada orang yang tahan, tidak memberi, tapi makin berkekurangan. Berarti kita tidak pakai konsep dunia mengatakan hemat pangkal kaya. Nah, ini mungkin dalam konsep yang lain kita pakai, tetapi dalam kehidupan kita saya ajak jemaat Tuhan, jangan pernah kikir dengan Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima. Nanti kita belajar kenapa lebih baik memberi. Yang pertama karena memang Tuhan yang pesan. Lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya kasih contoh kenapa lebih baik, sederhana saja. Biasanya yang diberi, kebanyakan, tidak semua ya, biasanya yang diberi itu lebih rendah dari si pemberi. Tidak ada, saudara tidak mengerti ya. Saudara lihat itu, bantuan untuk orang miskin itu karena yang kasih orang yang punya duit. Jadi saudara-saudara, orang kaya itu tidak selamanya orang yang punya harta banyak. Anda orang miskin, tapi Anda memberi, Anda sudah di atas satu level, di atas orang yang diberi. Jadi orang yang tahu hanya terima-terima saja. Itu saya kasih tahu saudara, saudara punya mental adalah mental budak, mental hamba.
Jadi miskin-miskin belajar memberi. Saya pernah makan di sebuah resto, datang orang kaya yang saya kenal baik dengan kami. Dia pernah menyumbang alat-alat sound system untuk kami di Alor waktu itu. Saya tahu dia kaya luar biasa. Dia pemilik sound system di Kota Kupang pada awal-awal tahun-tahun itu. Waktu dia masuk, saya sudah yakin yang namanya pendeta pasti dia bayar. Tapi saya bilang sama istri saya, sekali-sekali kita bayar dia, supaya kita ini juga jangan orang anggap remeh. Jadi akhirnya orang kaya itu biasanya kan kita yang orang susah yang bilang, kakak sudah bayar. Tapi hari itu saya dengan sedikit angkat kepala lalu, Bapak, saya sudah bayar. Dia bilang, Pak Pendeta, saya harus bayar. Tidak, saya sudah bayar. Konsep kita adalah si pemberi biasanya lebih tinggi daripada si penerima. Tidak mungkin. Rata-rata kebanyakan biasanya si penerima lebih rendah daripada si pemberi. Makanya Tuhan bilang, berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Maksud saya begini, saudara-saudara, jemaat Tuhan, belajar untuk jadi orang yang suka memberi. Ada banyak alasan untuk kita tidak memberi, tapi mari kita belajar. Kenapa lebih baik memberi daripada menerima? Kenapa lebih berbahagia memberi daripada menerima? Perhatikan baik-baik apa yang saya mau sampaikan. Satu, mari kita belajar. Memberi membuat seseorang itu tidak akan berkekurangan. Tetapi orang yang tidak suka memberi, lambat laun setumpuk apapun yang engkau punya, itu akan berkekurangan. Hanya dapat 3 yang amin. Berarti rata-rata ini menerima ini. Saya ulangi lagi. Mengapa memberi lebih baik dan berbahagia? Karena memberi membuat kita tidak berkekurangan. Mungkin tidak kaya, tapi kasih, saya yakin pasti tidak berkekurangan. Tapi sebaliknya, mereka yang tidak memberi pasti semakin hari semakin berkekurangan. Ya, bukan saya yang bilang ya. Coba kita baca ayat 24 dari Amsal 11 tadi. Ada yang menyebar harta, artinya dia beri, jor-joran orang bilang. Tetapi apa? Tambah kaya. Ada yang hemat. Kita bukan hanya hemat, suka keek. Hemat dan kakek itu beda ya. Hemat itu karena punya pikiran positif. Kalau kakek itu mau banyak mau sedikit dia tidak akan kasih. Ya, jadi ada yang hemat secara luar biasa, namun apa? Selalu. Alkitab tidak bilang kapan-kapan dia berkekurangan, tapi Alkitab bilang apa? Selalu berkekurangan. Tes saja, saya ajak saudara, tes saja, jangan memberi. Maka akan saudara lihat makin hari Anda makin kurang. Amin. Dia bilang mereka yang memberi banyak, menyebar harta, tambah kaya. Mereka yang semakin kurang memberi atau tidak suka memberi selalu berkekurangan. Jadi mari kita ubah. Alkitab selalu kasih kita rahasia. Kenapa bahagia memberi? Kenapa lebih baik memberi? Karena Tuhan tahu bahwa orang tidak suka memberi itu dia takut kekurangan dan akhirnya terjadi sesuai imannya. Tapi Alkitab bilang kalau kamu memberi, kamu bertambah bukan berkekurangan. Ada amin.